Ini perlu saya sampaikan juga kepada orang tua wali murid, mohon bantuan dan kerjasamanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya ketika mau memasukkan SMK pasti pengen anaknya cepat bekerja. Itu tujuan akhir. Karena identik dari SMK itu adalah cepat bekerja. Kemudian ketika sudah lulus ada tawaran seperti ini beberapa perusahaan, tolong ini dibantu. Dalam artian tolong anak diberi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berbincang kembali bersama dengan Bisa Podcast. Bincang santai bersama dengan podcast SMK Negeri 1 Sampit. Seperti yang kita ketahui bahwa SMK Negeri 1 Sampit sebuah lembaga selain menghasilkan tenaga-tenaga atau lulusan-lulusan yang profesional, SMK selalu bermitra bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Sehingga hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas SMK Negeri 1 Sampit. Assalamualaikum Bapak Haji Triadi MM, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, hari ini mohon izin waktunya sebentar kita berbincang-bincang sebentar. Karena sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah bahwa Bapak yang diberi kepercayaan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas. Nah, kalau boleh tahu apa sih Pak sebenarnya tugas dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat ini? Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim podcast SMK Negeri 1 Sampit yang mana pada beberapa hari yang lalu sudah mengadakan lab dengan beberapa Bapak Ibu guru dan alhamdulillah hari ini kesempatan saya untuk bisa menyampaikan sesuai dengan program yang ada di dalam podcast. Baik, sesuai dengan jabatan saya di SMK Negeri 1 Sampit selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas. Jadi peran daripada Humas itu adalah merupakan ujung tombak sebenarnya dari pihak sekolah. Sekolah bisa berinteraksi dengan atau bisa dikenal dengan masyarakat, dunia usaha dan lingkungan masyarakat lain, itu adalah merupakan peran yang sangat penting di dalam kehumasan. Humas gitu ya. Kemudian cakupan tugas apa sih Pak yang harus dilakukan dan dikerjakan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas itu? Yang jelas wakil itu adalah merupakan pembantu dari Kepala Sekolah. Itu adalah tugas pokoknya. Karena di SMK ini adalah lingkupnya sangat luas, kepala sekolah membentuk 5 wakil kepala sekolah. Salah satunya adalah di bagian humas. Nah, humas ini adalah tadi sudah saya sampaikan adalah merupakan ujung tombak daripada sekolah. Masyarakat bisa kenal ini adalah karena bagian kehumasan. Contohnya humas itu bisa kita sampaikan bisa melewati mass media, sekarang bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, dan bahkan dengan adanya kegiatan seperti ini, broadcast yang dibuat oleh program keahlian multimedia ini, nah ini bisa menjadi salah satu pencitraan bagi sekolah. Ya. Kemudian begini Pak, Humas tadi kan sebagai mitra, bekerja sama dengan sekolah, dengan pihak-pihak lain atau mitra yang menjadi dari sambungan dari SMK ini. Boleh dikasih contoh Pak, kemitraan yang seperti apa yang dilakukan sekolah dengan pihak lain yang perantaranya adalah Humas? Baik, kemitraan sekolah yang dibidangi oleh Humas ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah kita bermitra dengan siswa. Dengan siswa. Karena sekolah tanpa siswa itu tidak akan jalan. Nah, sehingga kita ketika penerimaan siswa baru, kita banyak mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bisa melewati Instagram, Facebook, brosur. Atau datang langsung ke sekolah-sekolah. Begitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita mitra dengan orang tua atau wali murid. Nah, wali murid adalah merupakan bagian dari mitra kita. Karena keberadaan sekolah ini tanpa adanya orang tua atau wali murid itu tidak akan berjalan. Apalagi peran komite ini adalah sangat besar sekali. Karena kalau kita lihat mungkin di sekolah di Jawa sana ada beberapa sekolah yang gratis. Nah, itu oleh karena anggaran yang dibantu oleh pemerintah mungkin sudah cukup. Nah, kalau di Kalimantan khususnya di Sampit, biaya yang diberikan oleh pemerintah itu belum cukup. Belum mencukupi. Nah, mau tidak mau kita harus merangkul dari orang tua. Nah, ya. Sehingga perannya sangat sekali. Dan peran komite ini terbukti. Ya, beberapa tahun ini sebagai contoh ya, kita sudah punya genset sendiri. Sendiri. Itu adalah merupakan kerjasama kerjasama atau bantuan dari komite. Kemudian kita sudah punya armada bis SMK 1. Itu juga peran dari komite. Belum sarana dan prasarana yang lain yang mungkin sudah tidak bisa kita hitung satu persatu. Nah, kemudian yang ketiga, mitra yang ketiga adalah Induka. Kalau dulu namanya dunia usaha, dunia industri. Nah, sekarang diganti namanya Induka. Induka adalah industri dunia kerja. Betul. Nah, itu perannya juga sangat sekali. Karena tuntutan siswa SMK, salah satunya harus mengadakan kegiatan magang. Nah, magang ini harus kerjasama dengan Induka. Tanpa Induka, sekolah nggak bisa mengadakan magang. Iya, betul. Nah, jadi sekarang dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh sekolah kaitan dengan Induka, kita sudah membuat beberapa kerjasama atau MOU. Selain MOU untuk PKL, mungkin ada juga MOU masalah kerjasama di bidang asuransi. Kemudian MOU di bidang aplikasi yang sudah berjalan kemarin. Kemudian MOU di bidang kegiatan-kegiatan lain, misalnya seperti guru tamu, kemudian kunjungan industri. Nah, itu adalah merupakan bagian kerjasama yang ada dengan SMK dengan Induka. Yang dipelantarai oleh wakil kepala sekolah atau bidang kehumasan ini. Kemudian SMK itu kan biasanya kan tadi kalau Bapak bicarakan adalah tempat PKL, tempat magang. Sedangkan SMK ini memang disiapkan untuk bekerja. Nah, apakah ada kerjasama dengan Induka yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMK ini? Ya, betul sekali. Identik SMK itu adalah bekerja atau istilahnya identiknya adalah PKL. PKL itu adalah tidak bisa lepas dari SMK. Nah, pada akhir-akhir ini kita sudah mengadakan kerjasama, selain tadi kerjasama di bidang PKL, kita ada juga bidang untuk rekrutmen. Jadi kita di bidang rekrutmen. Jadi kita sudah ada beberapa Induka yang sudah kita ajak untuk kerjasama ini. Di antaranya yang sudah bersedia yaitu adalah Hypermart. Ya. Kemudian M-John Toyota. Nah, kemudian ada lagi dari pihak swasta yaitu di beberapa perusahaan seperti perusahaan Pinus Merah itu juga siap. Kemudian ada lagi perusahaan dealer Hino. Bahkan mereka biar untuk mendapat pekerja atau tenaga yang bagus, ketika PKL dia pengen terlibat di dalamnya. Kalau boleh tahu ini bentuk kerjasamanya seperti apa sih Pak? Sehingga ketika tamatan langsung terserap ke sana. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara SMK dengan Induka yang memang menyerap tenaga kerja tamatan SMK tadi. Jadi kerjasamanya selain kita PKL di tempat yang kita pakai untuk Induka tadi, setiap ada rekrutmen, beberapa dunia usaha yang sudah saya sebutkan tadi, mereka pasti menawarkan dulu menghubungi SMK 1 begitu. Ya. Jadi kita dilibatkan ketika ada rekrutmen tenaga kerja. Berarti Induka yang menjalin kemitraan kerjasama dengan SMK tadi ketika memerlukan
tenaga kerja untuk kantornya, perusahaannya itu berarti menghubunginya bagian humas SMK 1 begitu ya. Betul Nah, terus sekali. yang dilakukan kembali untuk menyampaikan perantara lagi kepada siswa yang memerlukan pekerjaan tadi bagaimana Bapak? Nah, jadi ketika dia mau rekrutmen, menghubungi kepada sekolah melewati humas, dia menyampaikan beberapa persyaratan yang akan diterima. Nah, kemudian dari beberapa persyaratan itu, kemudian diadakan seleksi rekrutmen. Karena yang dicari mungkin tidak sebanyak lulusan kita, karena ada beberapa yang dicari aja. Nah, jadi siapa yang berminat, siapa yang memenuhi syarat, dipersilahkan, kemudian ada seleksi. Nah, untuk kebijakan diterima atau tidaknya, itu adalah dari Induka. Yang dilakukan humas Pak, tadi kan perusahaan A sedang memerlukan tenaga kerja dengan persyaratan 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang yang dilakukan humas untuk meneruskan sehingga siswa itu bisa mengikuti seleksi atau seperti persyaratan tersebut. Ya, betul. Di SMK ini ada yang namanya BKK. BKK. Ya, Bursa Kerja Khusus. Itu juga di bawah naungan humas atau bagaimana? Betul. Itu memang ada koordinatornya, tapi koordinator ini di bawah dari humas. Humas. Ya. Nah, kemudian fungsi BKK ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada siswa ketika ada permintaan Tenaga rekrutmen kerja, dari betul. Induka. Nah, kita masukkan ke share lewat grup BKK. Nah, kemudian persyaratan juga ada di situ, kemudian siswa langsung mendaftar. Jadi sudah dikasih batas waktu, tanggal penyampaian persyaratan dan tanggal penyampaian untuk ujian. Pernah nggak Pak yang mungkin yang sudah dilakukan humas mungkin ini pekerjaan, kemudian ini calon pekerja didampingi sampai benar-benar siswa ini diterima sebagai tenaga kerja di instansi atau kantor yang memerlukan tenaga pekerjaan tadi Pak? Sering sekali. Sangat sering sekali. Nah, cuma sayangnya ini cuma ada kalau penempatannya itu di kota, nah itu biasanya anak bersedia kalau ditempatkan di kota. Nah, betul. Cuma pernah BKK ini mengadakan rekrutmen kerjasama dengan perusahaan kelapa sawit. Nah, ketika dia merekrut, kemudian kita mengadakan seleksi, kita fasilitasi seleksinya juga di sekolah, sampai penentuan akhir. Saat itu pertama kali pendaftaran jumlahnya ada 30 orang. 30 orang yang mendaftar, seleksi. Betul. Nah, kemudian dari 30 itu setelah diseleksi yang terjaring hanya 12. Yang dinyatakan diterima. Ketika si siswa ini sudah dinyatakan diterima dan siap mau diberangkatkan untuk menuju ke lokasi, ternyata itu tadi dari 12 siswa ini hanya 4 yang bersedia berangkat. Dari 12 yang lulus seleksi sebagai pekerja tadi hanya 4 yang mau ditempatkan di perusahaan tersebut dengan alasan? Nah, alasannya yaitu tadi. Yang pertama jauh dari kota. Kemudian belum tentu bisa pindah dalam jangka waktu 1 tahun ke kota. Nah, kemudian ya mungkin di sana mungkin tidak ramai atau mungkin kurang apa ya, tidak seperti di kota maksudnya. Mungkin tidak seperti di kota sehingga membuat dia itu sepertinya enggan kalau ditempatkan di daerah. Nah, kemudian apa sih Pak yang harus disampaikan sebenarnya? Kan nanti pasti ada lowongan pekerjaan kembali, kemudian pasti akan disampaikan humas ke BKK ke para pencari kerja lulusan ini. Apa sih yang harus kita beri bekal ke anak-anak ketika mencari pekerjaan? Ya harus siap ditempatkan dimanapun perusahaan itu akan menempatkan begitu Pak. Ada nggak yang harus kita lakukan ke mereka? Ya betul. Nah ini perlu saya sampaikan juga kepada orang tua wali murid mungkin, ya mohon bantuan dan kerjasamanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya ketika mau memasukkan SMK pasti pengen anaknya cepat bekerja. Itu tujuan akhirnya. Karena identik dari SMK itu adalah cepat bekerja
bekerja. Nah, kemudian ketika sudah lulus ada tawaran seperti ini beberapa perusahaan, tolong ini dibantu. Dalam artian tolong anak diberi motivasi. Nah, jadi jangan sampai ketika rekrutmen Ditempatkan jauh. Ditempatkan jauh. Nah, mungkin ada alasan yang anaknya siap, mungkin orang tuanya Nggak siap dari anaknya, jauh dengan anaknya begitu ya Pak ya. Makanya ini kami juga curiga, jangan-jangan apakah ini tidak diizinkan orang tua, atau orang tua tidak memberi motivasi. Jangan jauh-jauh nak, di dekat-dekat sini aja gitu ya mungkin dia Pak ya. Mungkin kalimat seperti itu. Kalau belum terbiasa pisah dengan anak terlalu jauh mungkin ya, sehingga kalau ditempatkan di tempat yang jauh ini kayaknya antara takut rindu atau gimana sepertinya ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya kan ada hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi antara SMK dengan pihak-pihak lain seperti tadi pencari pekerjaan dan lain-lain. Gimana sih Pak cara menjaga hubungan baik antara SMK 1 dengan mitra-mitra yang tadi mungkin ber-MOU, bekerja sama dengan SMK agar tetap konsisten mengiringi SMK dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang lain? Baik, yang pertama yang perlu kita jalin ya, contohnya di Induka. Jadi di Induka ini ketika kita mengadakan kegiatan PKL dengan waktu 6 bulan, setiap bulan kita mengadakan kunjungan atau monitoring kepala sekolah dan pokja. Nah, ini adalah merupakan rangkaian kegiatan untuk menjalin silaturahmi. Karena tanpa peran dia, sekolah tidak akan bisa. Nah, jadi kita jalin komunikasi, kita bersilaturahmi, kita mintai masukan-masukan untuk perbaikan ke depan kegiatan PKL bagi sekolah. Nah, kemudian jalinan dengan mitra orang tua. Kita sekarang sudah mengadakan grup wali murid. Grup wali murid. Baik untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, ini tujuannya harapannya adalah merupakan tempat komunikasi yang berkaitan dengan pendidikan anaknya di sekolah. Betul. Jadi untuk menampung mungkin masukan, saran atau info-info yang akan disampaikan sekolah kepada orang tua. Sehingga memudahkan orang tua kalau mau berkomunikasi ataupun kita kalau komunikasi dari sekolah yang disampaikan humas langsung ke grup-grup yang sudah dibuat tersebut ya Pak ya. Betul sekali. Pernah nggak Pak ada keluhan, biasanya apa sih yang menjadi keluhan atau aduan apa yang diterima oleh humas berkaitan dengan ya yang disampaikan untuk sekolah yang melalui humas begitu? Kalau untuk keluhan itu istilahnya keluhan pelanggan. Nah, itu keluhan pelanggan. Jadi mitra itu juga kita ibaratkan sama dengan pelanggan. Pelanggan yang harus dilayani dengan benar, harus diperhatikan kepuasannya begitu ya Pak ya. Betul. Kami dari pihak Humas pun juga setiap tahun juga mengadakan kuesioner untuk kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini dalam artian ya tadi yang 3 tadi, kepuasan pelanggan untuk siswa, orang tua dan induka. Nah, di dalam format kepuasan pelanggan itu di sana juga ada hal-hal mungkin yang akan disampaikan kaitannya dengan sekolah ya, dengan harapan ya untuk kemajuan sekolah sebenarnya. Sebagai contoh mungkin banyak sekolah yang minta saran ketika dia datang ke sekolah, orang tua melihat kondisinya misalkan jalan di parkir itu agak becek. Nah, itu juga kemarin banyak sekali itu masukan. Tolong ditimbun biar anaknya keluar masuk ke sekolah di parkiran juga bagus. Itu salah satu bagian itu. Nah, kemudian ada lagi juga keluhan dari siswa juga untuk meningkatkan kegiatan ekstra sekolah. Berarti dengan adanya keluhan itu salah satu memudahkan kita komunikasi ya Pak. Tadi kan disampaikan Bapak berkomunikasi orang tua berkaitan dengan pembangunan dan lain-lain. Ada keluhan dari orang tua. Nah, itu kita ajak komunikasi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan sekolah mungkin dia bersama-sama untuk menangani keluhan tersebut. Saya tertarik kembali berbicara tentang BKK ya Pak tadi ya, bahwa di SMK juga ada BKK. Bahkan kita ketahui bahwa BKK itu biasanya dikeluarkan oleh
Dinas Tenaga Kerja begitu. Lah, kok SMK punya BKK seperti itu gimana Pak ceritanya? Ya. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi salah satu kegiatan rekrutmen karena SMK ini adalah identik dengan bekerja setelah lulus. Tamatan sekolah, tamatan SMK itu atau SMK itu lebih cenderung disiapkan untuk bekerja gitu ya Pak ceritanya? Nah, di situ dengan adanya peraturan itu, jadi sekolah diberi kewenangan untuk membentuk BKK. Ini hanya SMK 1 Sampit saja atau semua sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia? Semua sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Itu harapannya adalah membentuk BKK. Oh begitu ya. Nah, kemudian BKK ini selain dibentuk di sekolah, kemudian dari beberapa sekolah menghimpun lagi. Ada BKK kabupaten. Ya, yang diwakili dari beberapa sekolah. Jadi dari koordinator BKK di sekolah berhimpun, kemudian ada BKK kabupaten. Nah, dari kabupaten nanti ada lagi BKK provinsi. Ya. Setelah provinsi ada juga BKK nasional. Nah, jadi saya punya grup BKK sekolah, BKK kabupaten, BKK provinsi, dan BKK nasional. Nah, jadi tujuannya, harapannya yaitu tadi. Jadi ketika ada informasi baik secara lokal, regional maupun nasional, itu akan disebarkan kepada para alumni. Berarti di sini peran aktif di Humas ya untuk penerimaan tenaga kerja dan lain-lain, menginformasikan tenaga kerja atau istilahnya peran Humas dalam menyampaikan informasi pekerjaan itu berarti sangat penting sekali ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Karena kalau tidak tersampaikan dengan baik maka peluang tenaga kerja tadi ya tidak tersampaikan secara maksimal begitu ya Pak. Ya. Makanya harapan saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas mengharapkan kepada para calon-calon alumni, ya, calon alumni yang sebentar lagi mau lulus, khususnya yang kelas 12, tolong ketika kalian sudah lulus, jangan meninggalkan sekolah dulu batas waktu 3 tahun. Begitu ya Pak. Nah, jadi dalam artian, sekarang ada program yang baru lagi, yakni namanya Tracer Study. Nah, Tracer Study itu untuk mengetahui lulusan dari SMK untuk 3 tahun ke depan. Begitu. Nah, berarti jadi, harus dilacak terus ya Pak ya? Betul ya. Jadi maksudnya gini, tidak untuk bekerja. Jadi mau dilacak terus, setelah lulus itu, tahun pertama itu anak di mana? Entah itu bekerja, kuliah atau berwira swasta. Atau nganggur sekalipun ya Pak ya, betul. Itu dilacak. Jadi itu sangat diperlukan. Jadi makanya sekali lagi tolong ya, jadi ketika Anda sudah lulus, Anda segera masuk ke grup BKK SMK, sehingga ketika sekolah itu minta data, Anda masih siap untuk membantu sekolah. Nah, jangan keluar lagi kalau sebelum 3 tahun. Itu harapan kita gitu. Berarti seorang anak, terutama pencari kerja atau tamatan yang baru tamat ini memang harus aktif ya Pak ya. Betul, aktif berkomunikasi dengan Humas, aktif berkomunikasi dengan BKK sekolah agar tahu info-info pekerjaan tentunya. Nah, sekarang kalau mungkin dia sudah tamat sekolah dan kemudian dia belum bekerja dan ternyata tidak ada tergabung dalam grup BKK, misalkan gimana Pak supaya dapat informasi tentang lowongan pekerjaan dari sekolahnya begitu. Nah, itu tadi makanya harapan kita ya sebaiknya harus masuk. Kalau tidak masuk ke grup BKK, sekolah juga ada namanya grup Ikatan Alumni. Kadang di dalam Ikatan Alumni itu juga kita sampaikan juga info-info kaitannya dengan rekrutmen tenaga kerja. Nah, jadi boleh, tapi itu tadi intinya di BKK itu kalau bisa ya 3 tahun dulu. Nah, setelah 3 tahun boleh pindah ke Ikatan Alumni. Nah, sehingga komunikasi hubungan kita, kekeluargaan kita itu masih terjalin terus. Berarti Humas itu bagaimana caranya ya Pak ya? Gimana caranya tetap bisa berkomunikasi dengan tamatan, dengan orang tua, dengan induka itu selalu berusaha semaksimal mungkin ya Pak ya? Betul. Pernah nggak Pak ada kendala yang mungkin
hal-hal yang pernah dialami oleh Humas berkaitan dengan kemitraan dan lain-lain. Kalau kendala itu jelas ada, tapi kendala ini adalah kendala yang mungkin ya yang hal-hal yang prinsip. Sebagai contoh, kita mengadakan MOU dengan beberapa perusahaan atau kantor cabang yang ada di Sampit. Nah, ternyata kendalanya kantor cabang tidak bisa memberi keputusan, dia harus izin ke pusat dulu. Gitu. Nah, tapi ketika dia mau PKL silahkan, tapi kalau dia minta MOU yang secara tulis, mohon maaf, dia tidak bersedia membuat MOU secara tertulis. Tapi secara prakteknya PKL bisa dilaksanakan, cuma yang tertulisnya. Tertulis. Nah, Alasannya apa Pak biasanya seperti itu? Karena itu kebijakan dari pimpinan pusat tadi. Nah, makanya itu tadi saya katakan itu hal yang prinsip mungkin. Yang prinsip mungkin ya mungkin yang menjadi dari mereka ya Pak ya, Ya. ketentuan dari mereka Ya. yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh cabang-cabang yang lain, harus dilakukan secara terpusat. Kalau mau kerjasama ya harus ke kantor pusat bukan kantor cabang gitu ya. Ya. Tetapi juga tidak menjadi kendala ya Pak untuk pelaksanaan PKL dan lain-lain. Tidak kendala sebenarnya. Sebenarnya itu hal-hal yang seperti itu aja yang menjadi kendala. Sebenarnya pada prinsipnya dunia kerja atau industri dunia kerja yang ada di Sampit itu sangat mendukung sekali kegiatan kita berkaitan dengan mitra untuk pelaksanaan PKL. Ya. Sekarang ingin membahas sedikit tentang sekarang kan alumni ya sudah angkatannya banyak sekali Pak dari tahun-tahun sejak berdirinya SMK. Nah sekarang gimana Pak menjalin komunikasi kemitraan dengan alumni yang memang tamatnya bukan setahun, 2, 3 tahun, 4 tahun tapi sudah puluhan tahun yang lalu. Gimana Pak yang dilakukan Humas saat ini? Nah untuk alumni ini yang saya lihat yang ada di grup Ikatan Alumni itu ada mulai dari tahun lulusan 92 dan sampai sekarang. Nah, keterkaitannya kita jalinan dengan alumni, kita tadi kan sudah ada membentuk ikatan alumni. Nah, ikatan alumni sudah ada ketuanya, ada kepengurusannya. Nah, mereka kita jalin itu setiap tahun ketika ada kegiatan ulang tahun di sekolah, kadang ini info itu kita sampaikan. Nino, sekolahmu yang dulu kamu sekolah akan mengadakan ulang tahun. Nah, silakan apa kontribusi yang akan disampaikan kepada sekolah. Nah, itu cara menyampaikannya gimana Pak? Apakah lewat status atau lewat info grup-grup atau bagaimana? Ya, lewat grup, lewat Instagram dan Facebook. Instagram sekolah. Ya. Berarti seperti Instagram, media sosialnya sekolah itu yang mengelola adalah Humas gitu ya Pak ya? Ya, enggak, ada bagian. Ada bagiannya. Ada bagian, maksudnya di Instagram sekolah itu kan terdiri dari beberapa bagian. Betul. Mungkin bagian kurikulum, kemudian bagian sarana prasarana. Nah, di situ ada juga bagian humas. Nah, jadi ada pos humas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan. Tetapi yang mengelola yang tukang bagian mengupload, bagian mengunggah itu apakah bagian humas kan? Oh betul. Bagian betul. humas begitu ya. Jadi yang mengelola media sosialnya adalah humas, kemudian isinya sesuai dengan apa yang akan diinfokan sekolah kepada mitra-mitra pihak-pihak lain begitu betul, ya. Ya, begitu maksud saya gitu tadi. Kemudian begini Pak, humas pasti ada kaitannya dengan tamu, orang masuk tiap hari itu kan yang hadir ke sekolah itu tentu tidak 1 atau 2. Nah, apakah itu juga melalui pelantara humas atau bagaimana? Tamu datang langsung kemana atau ada peran humas di situ untuk istilahnya menertibkan orang-orang yang mau bertamu di SMK 1? Baik, saya ingat itu ketika Kepala Sekolah Pak Dr. Andes Muhammad Guntur. Jadi memang ketika ada tamu sekolah itu harus diarahkan ke humas dulu. Jadi humas itu adalah merupakan tempat filter penyaring untuk tamu-tamu. Nah, jadi kalau misalkan pihak tamu itu sudah bisa dijawab oleh humas, tidak perlu kepada kepala sekolah. Kecuali kalau ada hal yang prinsip yang kaitannya harus ketemu dengan kepala sekolah. Berarti orang-orang yang perlu info itu sebenarnya siapapun tamu perlu informasi sekolah itu ya sebenarnya tidak usah repot-repot ya Pak. Ya. Tinggal berkunjung ke humas, di situ akan ada informasi-informasi yang akan disampaikan.
Ya, karena tamu ini kan bermacam-macam. Contohnya misalkan banyak sekarang tamu dari LSM, dari sales. Nah, kemudian itu kalau itu nanti semua diserahkan langsung kepala sekolah, kan kasihan. Kepala sekolah Kasihan, punya betul. tugas banyak. Iya. Yang durasi kepala sekolah tidak hanya itu saja. Tapi ada pemilahan nggak Pak? Atau semua di tangan humas? Misalkan nih ada orang tua, saya ketemu mau konsultasi tentang pembiayaan atau mungkin anak saya ini di rumah sedang begini, ada masalah begini. Apa itu tetap ditangani humas atau humas hanya sebagai perantara saja? Ya, jadi humas sebagai perantara. Jadi ketika tamu datang, kita filter dulu di humas tujuannya apa, mau ketemu dengan siapa. Iya. Nah, kalau tadi saya katakan kalau misalkan humas bisa menjawab kita jawab, tapi kalau tidak, nanti baru kita panggilkan yang bersangkutan. Misalkan, contoh ada panggilan, Pak ini siapa yang dapat undangan ini dari BP. Bimbingan konseling. Nah, baru kita arahkan, Pak ini ke ruang BP. Nah, kemudian kalau ada tamu lagi mau ketemu dengan Bapak Sugeng misalkan, nah tetap kita fasilitasi. Tunggu sebentar Pak, kita komunikasi dengan Pak Sugeng. Beliau ada enggak? Iya. Ngajar atau baru nanti kita sampaikan. Begitu, jadi hanya sebagai fasilitas sehingga semua itu terarah mau Ya. ketemu siapa. Jadi nggak langsung ini ketemu dengan itu, ini Ya. ketemu. Jadi langsung ada filter tersendiri ya Pak ya. Betul ya. Terakhir nih Mbak, pertanyaan dari saya. Tadi ada alumni, Induka dan lain-lain. Ada nggak Pak terobosan baru yang akan dilakukan humas berkaitan dengan kemitraan, kemudian meningkatkan citra baik SMK 1 di mata publik dan lain-lain? Ya, sebenarnya kita kepingin sekali sekolah gitu tambah tahun, tambah bagus, tambah berkembang seperti sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Nah, kita kemarin sudah mulai mengadakan studi banding. Nah, jadi studi banding itu adalah merupakan salah satu bagian pembelajaran kita untuk sekolah. Nah, jadi harapan dari sekolah mungkin juga kita setiap tahun kalau bisa mengadakan kegiatan studi banding ke sekolah-sekolah yang sudah maju yang ada di Jawa sana, di Pulau Jawa. Nah, harapannya kita setelah kegiatan itu kita terapkan di sekolah kita. Nah, sehingga sekolah meskipun yang ada di Kalimantan nanti ya mutu, kualitas dan lain-lain ya, walaupun posisi di Kalimantan tetap ya setara lah, setidaknya walaupun tidak sama ya hampir mirip atau setara dengan yang ada di Pulau Jawa. Jadi harapannya nanti ya SMK bisa jauh lebih baik dengan program-program yang diselenggarakan sekolah dan program-program yang dilakukan oleh humas, begitu ya Pak ya. Dan mungkin lagi juga selain studi banding, mungkin kami juga ingin mengadakan magang untuk Bapak Ibu guru. Magang untuk Dewan Guru. Nah, jadi selama ini kan magang siswa. Ya, magang Bapak Ibu guru ini belum. Nah, jadi kita mau mencoba mungkin untuk tahun ke depan. Jadi kita menyisihkan anggaran mungkin dari pihak sekolah atau mungkin nanti ya 50-50 dari pihak guru. Kita mengadakan magang guru untuk dunia usaha. Nah, sedikit Pak disampaikan tadi mau mengadakan studi banding dan lain-lain. Nah, prosesnya gimana Pak? Ini kira-kira. Nah, sebenarnya kalau yang namanya studi banding itu kan yang jelas perlu biaya. Betul. Perlu dana. Nah, jadi kalau kita ini biar bisa terlaksana dengan lancar, ya karena perlu biaya tadi ya sekolah paling hanya mensubsidi aja. Tapi harapan kita juga mungkin kita nanti bisa membawa siswa dan Bapak Ibu guru atau staf karyawan atau warga sekolah. Nah, kita adalah membuat tabungan. Nah, ya, kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan Ketua Jurusan Perbankan. Nah, karena kita ada jurusan perbankan, kita akan segera membuka bank mini. Nah, di dalam bank mini nanti kita akan mempersiapkan rekening tabungan untuk kegiatan studi banding atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita pakai untuk memajukan sekolah ini. Betul. Setelah mendengar paparan Bapak tadi, program-program ini sebenarnya peran humas itu ternyata sangat penting sekali ya Pak ya di lingkungan sekolah, karena salah satu bisa menjalin kemitraan dengan beberapa faktor tadi seperti orang tua, induka, kemudian dengan siswa. Itu memang tugas peran penting dari seorang humas ya Pak ya.
Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Triadi MM yang sudah berkenan gabung bersama kita di hari ini. Nah, lain waktu kita berbincang-bincang kembali berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan Humas di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Hari ini sudah bersama kami dengan Bisa Podcast, bincang santai bersama dengan podcast SMK Negeri 1 Sampit, dan sampai jumpa dengan tema-tema kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.